jam 9:15 udah lumayan ngaret kan dari yang ini. Gua langsung aja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dion Hermawan dari Teknik Mesin 2022. Nah, di malam hari ini saya mau monitorin Magdas 2 ya. Buat ujian kalian di hari Sabtu ya. Oke, saya izin share screen ya. Ya bang. Udah kelihatan belum share screen-nya teman-teman? Kelihatan bang. Bang. Oke. Oke, jadi kita masuk ke soal nomor 1 ya. Domain fungsi fx y sama dengan akar 2x min y. Oh, kita nyari domainnya kan. Nah, gimana sih cara nyari domain? Nyari domainnya itu berarti gimana nilai berapa aja sih dari x atau y yang bisa ini bisa kita masukin biar dapat nilai gak imajiner apa gimana gitu. Nah, caranya berarti kan ini kan kita lihat di sini kan akar ya bentuknya. Jadi kalau akar tuh imajiner gimana sih? Jika akarnya itu -1 kan, atau x minus itu sama dengan imajiner. Jadi kita nggak mau, berarti kita mau tuh si 2x min y-nya itu lebih besar sama dengan 0. Gimana caranya? Ya kita langsung aja 2x min y sama dengan 0. 2x sama dengan y. Jadi di mana x sama dengan 1/2y. Jadi kan karena ini tadi tuh nih, tidak lebih besar sama dengan agar bisa memenuhi si fungsi akar 2x min y ini. Gitu. Jadi pertama kita tulis 2x min y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita pindah luas, 2x lebih besar sama dengan y. Jadi x lebih besar sama dengan 1/2y. Jadi ini syaratnya ya, buat syarat domainnya itu berhasil. Tuh. Jadi kalau kita tulis pakai persamaan matematisnya, itu jadinya fungsi x y sama dengan domain dari fungsi fx y itu adalah dalam kurung belawa x di mana bilangan x lebih besar daripada setengah y, x merupakan bilangan real. Ini untuk si domainnya. Jadi ini juga udah domain. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Buat domain fungsi fx-y. Belum bang. Udah paham belum? Gak apa-apa, tanya aja. Kalau ada yang kurang jelas, langsung tanya aja. Ya mau loh. Aman nih? Berarti aman ya? Aman bang. Udah, kita lanjut ya. Ini belum. Nah, ini buat limit. Limit ini udah. Jadi pertama kan limit x sama y ini 1,2 xy min y per x min 1. Limit xy mendekati 1/2. Nah, kalau limit kan sama kayak fungsi biasa ya, tinggal kita masukin aja kan. Nah, ini kan kalau limit tuh merupakan fungsi pendekatan gitu. Jadi kita nggak nyampe, kalau limit tuh dia nggak nyampe nilai aslinya sebenarnya, tapi hanya pendekatannya aja. Nah, buat ini
Kan cobalah. Kan kita udah tahu nih limit X-nya sama dengan 1,2. 1 dan 2. Untuk X-nya berarti kan sama dengan 1. X-nya mendekati 1, Y-nya mendekati 2. Nah, kalau kita masukin nih langsung ke persamaannya. Jadinya gimana? 1 dikali 2 dikurang 2 per 1 dikurang 1. 1 dikurang 1, ya benar. Nah, hasilnya nanti jadi 2 min 2 per 1 min 1 kan. Nah, hasilnya berarti 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 ini kan nggak terdefinisi dong. Tak terdefinisi. Atau lebih tepatnya lebih ke arah error sini. Error. Karena tuh 0 per 0 tuh nggak bakal bisa. Jadi kita nggak bisa pakai cara langsung kita masukin X sama Y-nya. Jadi kita ubah dulu persamaan si limitnya. Dari limit XY mendekati 1,2, XY min Y, X min 1. Nah, kita bisa ubah nih. Kita lihat di pembilangnya. Pembilangnya kan ada Y-nya nih. Di bagian sini dan sini. Kita keluarin. Kita kali. Jadi Y dikali X min 1 per X min 1. Nah, kan kalau udah gini kita udah lihat nih di pembilang sama penyebutnya ada X min 1. Jadi kita tinggal coret aja. Nah, coret. Nah, selanjutnya jadilah dapat kita fungsi limit yang baru, yaitu adalah limit XY mendekati 1,2, yaitu fungsi Y. Nah, berarti kalau kita tinggal masukin aja dong, Y-nya tuh kan diketahui 2. Jadi jadinya ya langsung aja Y-nya tuh kita ganti 2. Jadi sama dengan 2 itu. Nah, kenapa X-nya nggak masuk? Karena X-nya udah nggak ada di fungsi limit tersebut. Jadi kita abaikan. Yang ada kan hanya Y-nya aja. Nah, buat limit ada yang mau ditanyain nggak? Aman bang. Paham nih? In. Oh ya, terus kalau saya ngejelasinnya kecepatan, bilang aja ya. Bang. Iya bang. Kok bisa pindah ruas itu bang? Gimana bang? Tadi nggak ngeliat bang. Yang mana? X min 1 itu kok bisa pindah ruas bang? Coba ulangin bang. Yang bagian ini ya? Bagian sini. Ya. Nah, jadi bukan pindah ruas. Ini kayak kita ubah persamaannya. Kan dari X, Y min Y per X min 1. Terus kita ubah nih. Jadi Y dikali X min 1. Nah, misalkan X. Nah, X min 1. Nah, ini kan kalau Y dikali X min 1 nih, kalau kita kali pelangi kan nanti hasilnya kayak yang persamaan yang atas ini dong. Gitu. Jadi kita bisa modifikasi untuk persamaannya. Nah, selanjutnya, kan kita udah lihat nih, di pembilang sama penyebutnya ada X min 1, jadi kita bisa coret. Jadi, X min 1 dibagi X min 1 dengan kan 1, jadi ini 1. Nah, jadi hasilnya tuh fungsi limitnya sisa Y doang. Gitu. Oh iya bang, paham bang. Makasih bang. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Lanjut bang. Lanjut ya, oke. Oke. Kurva ketinggian. Eh, Oke, jadi buat kurva ketinggian ini
Kan gambarkan kurva ketinggian dari fxy sama dengan x kuadrat min 4 per y untuk sama dengan 1. Nah, ibaratkan gini. Ini si fx-nya itu kita ganti k. Jadi fungsinya adalah k sama dengan x kuadrat min 4 dibagi y. Nah, kan k-nya udah kita ketahui nih. 1. Jadi tinggal kita substitusiin aja. 1 sama dengan x kuadrat min 4 per y sama dengan 1. Jadi, terus kita kali silang. Ini dari y-nya kita pindah ruas ke kiri. Jadinya y sama dengan x kuadrat min 4. Nah, kita udah dapat nih fungsinya. Y sama dengan x kuadrat min 4. Nah, berikutnya kan disuruh gambarkan kurva ketinggian dari si fxy x kuadrat min 4 sama per y kan. Kita bikinlah tabelnya, diagram kartesiusnya, grafiknya. Nah, ya. Set, set. 1, min 1, min 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6. Oke. Nah, sebelum kita gambar, kita harus tahu dulu nih koordinatnya. Jadi kita permisalain. Kita tabel aja ya. X dibagi sama fungsinya y x kuadrat min 4. Ini misal x-nya sama dengan berapa gitu. Biar lebih gampang aja. Nah, kita bebas mau mulai dari mana aja. Dan kalau ini nih biar seimbang bisa kita dari min 2 aja. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Gini. Nah, kita tinggal masukin aja ke persamaan ini. Misal x-nya sama dengan min 2. Jadi y sama dengan min 2 kuadrat dikurang 4. Jadinya min 2 dikuadratin jadinya 4. 4 dikurang 4 itu 0. Nah, untuk ini y. Jadi berarti untuk x sama dengan min 2, y-nya itu 0. Gitu. Untuk y sama dengan min 1, maka min 1 kuadrat min 4. Maka y-nya itu adalah min 3. Untuk x sama dengan 0, y, maka y-nya sama dengan 0. Benar kan? 0 kuadrat min 4, y-nya min 4 ya. Untuk x sama dengan 1, maka y-nya adalah min 3. Untuk x sama dengan 2, maka y-nya itu 0. Tuh. Nah, jadi kita udah dapet nih titik-titik koordinatnya. Tinggal kita gambar aja ke diagram kartesiusnya. Berarti kan min 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, min 4 kan. Nah, apa aja sih? Nah, jika x-nya min 2, x-nya nih berarti x-nya ini kan ini y, ini x. Jika x-nya min 2, x-nya min 2, berarti di sini y-nya tuh 0, berarti di sini titiknya ya kan. Nah, terus buat apa lagi tuh? X-nya min 1, y-nya min 3, berarti di sini. Selanjutnya, untuk x-nya 0, y-nya min 4. Min 4 di sini. Oh, hilang lagi. Nah, terus buat selanjutnya x1 berarti di sini juga. Buat x-nya 2 di sini 0. Oke. Nah, jadinya kita bisa gambar nih kalau si kurvanya itu gini. Nah, ini buat kurva ketinggiannya. Kan kita udah gambar nih. Udah dapet. Gitu. Nah, buat gambar kurvanya sama ngitungnya gimana? Paham nggak teman-teman?
Paham, Bang. Paham, Bang. Bang, mau nanya Bang. Itu tadi nyentuhin apa X min 2 sama 2-nya itu dari mana ya Bang? Pak X2 sama X min 2. Iya Bang. Kita misalin, jadi bebas kita aja mau apa namanya, mau ngambil dari mana, angka X-nya bebas, kita mau dari mana aja gitu. Oke, makasih Bang. Jadi tadi gue ngambilnya dari min 2 sampai 2 biar seimbang aja gitu. Bebas, mau kalian mau nyari sampai min 3, min 4, sampai 2, 3, 4, 5 bebas. Tapi kan biar kebentuk aja grafiknya, jadi ngambilnya ya 5 angka atau 7 angka lah. Bebas. Lanjut ya. Lanjut gak nih? Lanjut, Bang. Lanjut Bang. Lanjut, Bang. Oke. Let's go. Oke, lanjut. Lanjut, Bang. Nah, ini sama kayak tadi. Ada yang mau coba kerjain nggak nih? Limit nih. Ayo teman-teman, let's go. Kan tadi udah dijelasin, coba. Ada yang mau nyoba gak? Coba, Willy. Ya, Ezra, silakan Ezra. Nah, coba Ezra. Silakan. Ya, apa? Ezra? 4/6 bukan Bang? Ya, berapa tadi? 4/6. Bentar. No. 4. Oh iya, benar 4/6. Gimana caranya, Ezra? Oke. Benar. Coba jelasin. Ntar gue tulisin. Disubstitusi aja Bang. Oh, 2-nya itu X, substitusi. 2-nya itu Y. Oke. Ini kan 2x tambah 4y kuadrat per y kuadrat ditambah 3x. Langsung aja kan disubstitusiin, jadi 2 dikali 2 ditambah 4 0 kuadrat per 0 kuadrat ditambah 3 dikali 2. Nah, jadinya 4/6. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Aman Bang. Aman Bang. Oke, lanjut ya. Mudah kan matematika dasar tuh. Susah, Bang. Ya, semangat lah ya, semangat. Terus ini tunjukkan bahwa fungsi X-Y kuncinya di titik 0. Nah, kalian tahu kan kalau syarat kontinu itu ada 3, yaitu si fungsi X sama Y ini, yang pertama itu ada di bilang fungsi. Nah, fungsi X-nya ini terdefinisi di titik X0, Y0. Tuh, maksudnya itu X0, Y0 tuh berarti X-nya 0, Y-nya tuh X-nya itu sama dengan 0, sama Y-nya sama dengan 0. Gitu. Terus, syarat yang kedua itu adalah limit dari X, Y sampai X0, Y0 ini itu ada dia punya
dia punya hasil sama apa nih namanya, limit dari ini x y x0 y0 itu sama dari si f x y sama dengan si f x0 y0 nya gitu. Jadi pertama kita cari dulu fungsi x-nya itu gimana. Kan dia terdefinisi nggak kuncinya di titik 0 per 0 atau tidak, ya kan. Nah, jadi tinggal kita masukin aja. F 0,0 sama dengan akar dari 9 ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ya kan. Berarti hasilnya 3, Bang. ya akar 9 atau 3. Betul. Nah, ini untuk syarat pertama. Syarat kedua berarti terdefinisi kan, ada hasilnya 3. Terus untuk limit xy 0,0 buat fungsinya akar 9 ditambah x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, ini sama ya, tinggal disubstitusiin aja ya. Hasilnya berapa? Langsung dapat hasilnya 3 juga kan. Nah, dari dua fungsi ini kan udah kelihatan nih bahwa si limit dari xy 0,0 sampai 9 ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan fungsi 0,0. Ini sama. Syarat ketiganya juga terpenuhi. Jadi kita tahu bahwa fxy sama dengan akar 9 ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat ini kontinu di titik 0,0 gitu. Ada yang masih bingung nggak buat kekontinuan? Ayo teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Bang, bisa diulang nggak, Bang? Bisa. Jadi buat fungsi ini menentukan fungsi kontinu atau tidak, kita harus ada 3 syarat, yaitu adalah fungsi tersebut terdefinisi di titik x0 y0 atau titik yang kita pengen cek nih dia kontinu atau tidak. Jadi bukan bebas sih. Oh, ini jadi bebas ya. Bukan 1 0. Jadi fungsi ini nih terdefinisi di titik x0 y0 yang titik yang pengen kita cek kekontinuannya itu. Nah, terus syarat kedua, limitnya itu ada. Jadi limit yang di titik yang kita mau itu ada buat si fungsi xy-nya ini. Ada. Nah, terus kalau dua-duanya udah ada nih, terus lanjut ke syarat ketiga. Syarat ketiganya itu apa? Limit fungsi xy-nya harus sama dengan fungsi xy-nya yang udah dimasukin titik yang kita mau cek. Nah, gitu. Itu baru kita bisa menentukan bahwa fungsi tersebut kontinu. Nah, kita ada nih fungsi xy-nya itu adalah akar 9 ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat. Kontinu di titik 0,0 atau tidak. Nah, kita cara ngeceknya adalah ya kita coba kita masukin 0,0 ke fungsi tersebut. Nah, masuklah akar 9 ditambah x-nya kan tadi 0, y-nya juga 0. Jadi akar 9 ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jadi akar 9 itu sama dengan 3 kan. Nah, dapatlah. Jadi ada dong si fungsi x-nya ini. Jadi 0.
Jadi hasilnya itu 3. Terus buat nomor 2, syarat kedua limitnya ada. Nah, limitnya akar X limitnya sama. X-nya mendekati 0,0. Tinggal kita masukin aja, substitusiin. Ada nih, dapatnya 3 juga sama. Nah, jadi syarat ketiganya limit tersebut sama dengan fungsi tersebut. Fungsi ini sama dengan ini. Nah, kan hasilnya sama kan? 3 sama dengan 3. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa ketiga syarat ini kan terpenuhi. Jadinya, fungsi XY sama dengan akar 9 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat ini kontinu di titik 0,0. Itu. Gimana teman-teman? Berarti Bang, terima kasih Bang. Oke. Nah, misal nih, kalau ada study case. Kalau misal gue pengen nyoba nih, kontinu nggak sih di titik berapa ya? Di titik min 5 sama 0. Nah, ada yang mau nyoba gak? Fungsi ini kontinu atau tidaknya? Coba Heldi. Mau nyoba kayaknya Heldi. Oh, Heldi gak ada ya? Ada yang mau nyoba gak teman-teman? Halo teman-teman. Ada yang mau nyoba gak? Gue pengen ada soal nih. Di fungsi tersebut, kontinu gak di titik min 5,0? Halo. Tes. Ya bang. Ada yang mau nyoba gak? Ayo, ini udahlah ya. Kayaknya gak ada yang mau nyoba nih. Gue jelasin aja. Jadi kan, tunjukkan bahwa fx, y sama dengan akar 9 ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat kontinu di titik min 5,0. Nah, syarat kita cobain dari syarat pertama. Syarat pertama adalah fx, y terdefinisi kan. Nah, kita masukin berarti f min 5,0 sama dengan akar 9 ditambah min 5 kuadrat ditambah 0. Kan? Sama dengan min berapa nih? 9 ditambah 25. Berapa tuh? 34. Akar 34. Nah, ini berarti terdefinisi kan? Terus nomor 2. Limit x, y sama dengan x0 berarti sama aja min 5,0 dari akar 9 ditambah x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, ini pasti hasilnya juga sama nggak sih? Soalnya kan tinggal disubstitusiin aja gitu. Jadi hasilnya akar 34. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa akar 34 sama dengan akar 34 karena syaratnya ini sama dari fungsi xy fxy sama dengan limit x, y sampai min 5,0 gitu terpenuhi. Jadi fungsi ini kontinu di titik min 5,0 juga gitu. Paham ya? Buat kekontinuan. Gimana, aman ya teman-teman? Aman Bang. Aman bang. Oke. Lanjut. Let's go. Oke, ini apa nih? Tentukan turunan parsial berikut dari fungsi yang diberikan. Wah, apa ini? Oke.
Jadi berarti ini kita disuruh nyari turunan kedua kan. Turunan kedua dari si fungsi XY ini. Sin XY bla 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 bla. Nah, gimana sih caranya terhadap X? Nah, jadi kita kan udah dapat fungsinya, tinggal kita turunin aja ke turunan pertamanya. Turunan pertamanya dapat berapa sih turunan sin dari X berapa? Pertama dijabarin dulu deh. Kan dari sin XY ditambah XY kuadrat. Nah, permisalan nih, kan ini kan XY nih di dalam si sinnya. Kita misalin U. Nah, untuk turunan sin U ini ada rumusnya, itu adalah sin U D per dx sama dengan U aksen dikali sama cos U, ya kan. Nah, jadi sama aja. Berarti turunan pertamanya adalah U aksen, berarti turunan dari D per dx dari si XY berapa? Turunan D Seksi bang. apa? Kos seksi bukan bang? Enggak dong, ini turunan Oh. turunan terhadap X dari XY itu adalah Y, kan. Nah, jadi kita udah dapat nih, ini sama dengan U aksennya. Nah, jadi tinggal kita taruh aja Y dikali cos U, kan cos U. Nah, U-nya apa sih? U-nya sama dengan XY. Jadi kita taruh lagi di sini. XY ditambah. Nah, turunan D per dx dari X Y kuadrat berapa nih? Y kuadrat bang. Nah, betul, Y kuadrat. Jadi tinggal Y kuadrat. Nah, ini untuk turunan pertamanya. Yang dia minta adalah turunan keduanya. Selanjutnya, sama. Berarti D kuadrat per dx kuadratnya sama dengan turunan dari ini df ya. Turunan dari si Y di cos XY ditambah turunan dari Y kuadratnya. Nah, kita cari untuk fungsi yang ini, kita misalin dulu. Misal XY sama dengan U. Nah, jadi D per D, misal XY sama dengan U, X sama dengan U per Y. U kali Y. Misalnya U kali Y. Kan? Nah, nggak usah, ribet. Udah ini begini. Terus, itu turunan dari Y dikali cos U berapa sih? Nah, sama kayak tadi nih rumusnya. Berarti U aksen dikali turunan dari cos apa? Min sin ya? Benar nggak? Ini kita bisa pindahin. Karena ini konstanta, kita pindahin ke depan bisa. Nah, gitu. Kan. Jauhan nih. Oke. Nah, cos U. Berarti turunan DU per DX dari U berapa? Sama dengan turunan X-nya tadi berapa? Y. Nah, jadinya Y dikali Y. Nah, dikali cos U. Cos turunan cos apa? Bensin bang. Min sin U. Nah, U-nya habis itu jadi Y kuadrat dikurang dikali min sin U-nya itu XY. Nah, ini untuk si turunan dari Y dikali cos XY. Gitu. Nah, selanjutnya turunan nih buat yang ini D per dx dari Y kuadrat berapa? Turunan dari Y kuadrat terhadap X 0 bang. 0, betul. 0. Jadi kita bisa simpulin bahwa D kuadrat F
dou kuadrat F dou X kuadrat sama dengan Y kuadrat min sin XY ditambah 0. Atau bisa bilang Y kuadrat min sin XY. Ini, udah ini jawabannya. Nah, buat turunan parsial ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Halo, friends. Kedengeran nggak suaranya? Dengar bang. Kedengeran bang. Gimana? Udah ngerti belum? Paham tidak? Paham bang. Oke. Paham bang. Lanjut ya. Lanjut bang. Boleh. Oke, kita lanjut ke apa nih? Mau apa nih? Oh. Ini sama nih, sama nih. Oh, belum ke save. Lanjut. Nah. Ya, kita lanjut ke apa nih? Masuk ke variabel acak ya. Tapi rata-rata anak 23 ini dari SMA apa SMK? Coba. SMA bang. SMA bang. SMA ya? SMA bang. Wah, rata-rata dari SMA harusnya udah pada belajar kan tentang variabel acak segala macamnya dan kawan-kawannya. Nah, misalkan X merupakan variabel acak diskrit untuk fungsi distribusi, tentukan fungsi kepadatan peluang X kan yang disesuaikan. Nah, pertama gimana sih cara nyarinya? Nah, kita harus tahu nih, kan PX sama dengan P besar, X sama dengan X kan. Nah, kan kita udah tahu nih daerah-daerahnya. Untuk X lebih kecil sama dengan min 2 itu sama dengan 0. Nah, jadi kita tinggal masukin aja. Jadi misal yang atas ya. Kan P min 2 sama dengan P X sama dengan min 2 ya kan. Terus sama dengan P X lebih besar min 2 dikurang P X lebih kecil daripada min 2. Oke. Lanjut ya. F min 5 dikurang limit dari X sampai 5 minus 5, kok 5 sih 2 sampai 2 minus itu si fx-nya. Nah, fx-nya kita tahu nih. Kita cek berarti kan nih untuk px lebih kecil sama dengan min 2, f min 2-nya berapa sih? Nah, kita harus lihat nih di sini. Kan ini untuk min 2 lebih kecil sama dengan x. Berarti dia tuh masuknya ke min si f min 2-nya. Untuk f min 2-nya. Ini limit x mendekati min 2 itu kan kita udah ada nih fungsinya di sini. Jadi kita langsung pakai aja. Kita dapat nih nilainya. Untuk f min 2 sama dengan 0,2. Nah, 0,2 dikurang. Nah, ini kan mendekati min 2. Mendekati 2 min. Jadi dia tuh
udah ada di tabelnya di tabel distribusi acak. Kalau untuk X lebih kecil sama dengan min 2, maka itu hasilnya 0. Jadi dikurang 0 sama dengan 0,2 untuk si P min 2-nya. Kan? Nah, terus kita cari lagi. Di tabelnya. Di tabelnya kita ada apa aja sih? Ini kan min 2 berarti 0. Kita cari P0, di mana P X sama dengan 0. Sama lagi rumusnya. Jadi P X lebih kecil sama dengan 0 dikurang P X lebih kecil sama dengan 0. X lebih kecil daripada 0. Nah, kan kita bisa lihat nih, di sini tuh untuk X lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau ini berarti kan 0 lebih kecil sama dengan X. Atau bisa dibilang X sama dengan 0 kan, karena ada sama dengannya. Jadi, kita udah tahu nih, untuk si F sama dengan 0-nya itu berapa. Dan untuk si limit X mendekati 0 minus dari si Fx-nya. Nah, udah dapat nih nilainya. Kita lihat di tabelnya bahwa F0-nya berapa sih? F0-nya berarti 0,3. 0,3 dikurang berapa? Limit untuk X lebih kecil daripada 0. X lebih kecil sama 0 berarti 0,2. Tuh. Tinggal dikurangin 0,2. Jadi hasilnya 0,1 untuk P0. Kan? Selanjutnya lagi. Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak mau nyari apa lagi? P berapa nih? P1 bang. P1. Yakin. Nggak tahu bang. Yakin lah. Ya, harus yakin. Kita tuh mesin ya harus yakin teman-teman. Salah benernya itu belakangan. Harus yakin tapi kita. Ya benar kok. P1 sama dengan P X sama dengan 1. Dimana P X lebih kecil sama dengan 1 dikurang P X lebih kecil daripada 1. Kita tahu lah. Berarti kalau kan udah kelihatan nih polanya. Polanya pasti dari yang bawah dikurangin yang kiri, yang atas kan. Pasti begitu terus. Udah, langsung aja, nggak usah ngitung lagi kita. Langsung aja, jadi 0,7 dikurang 0,3. Hasilnya tuh berapa? 0,4 untuk P1-nya. Terus nyari lagi P2-nya kan. P2-nya P X sama dengan 2. Di mana P X lebih kecil sama dengan 2 dikurang P X lebih kecil daripada 2. Nah, kita dapat F2 kurang limit X mendekati 2 minus si Fx-nya. Tuh, dapatlah hasilnya berapa? 1 dikurang 0,7. 1 dikurang 0,7 sama dengan berapa? 0,3. Jadi kalau kita bisa bikin tabelnya bahwa jika X bla 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 maka si P X0 dapat si itu. Jika X sama dengan tadi apa aja yang kita coba? Min 2, 0, 1, sama 2 ya. Nah, jika X-nya sama dengan min 2 berapa sih? 0,2. Jika X sama dengan 0, dapatnya berapa? 0,1. P sama dengan 1, X sama dengan 1, 0,4. Nah, X sama dengan 2 sama dengan 0,3. Nah, kenapa begini sih? Nah, kalau di peluang itu, dia tuh pasti ada kalau gagal dan berhasil. Kalau gagal itu 1, gagal itu 1,
gagal itu 0, berhasil itu 1. Jadi peluang itu kalau kita jumlahin nih dari si variabel acak tersebut, ini pasti kalau kita jumlahin hasilnya 1. Gitu. Jadi maksud dari variabel acak deskripsi ini nih, fungsi yang dari fungsi distribusi ini, kita tuh mau nunjukin kalau peluang untuk X-nya, kalau peluang untuk X-nya lebih kecil daripada min 2 itu 0, nggak ada peluang. Nah, sedangkan untuk dari min 2 sampai min 2 sampai 0, sampai sebelum 0 lah, itu ada peluang 0,2 gitu. Misalkan kayak dadu lah, kalian kocok. Itu berapa sih peluangnya dapat angka 1 atau dapat angka 2? Itu ada peluangnya gitu. Misal nih, kayak ada dadu tapi matanya 5. Berkemungkinan nggak dapat 6. Nggak mungkin dong. Itu. Itulah apa namanya, aplikasi lah buat variabel acak seperti ini yang kita bisa nentuin tapi acak gitulah variabel. Nah, buat ini ada yang mau ditanyain nggak? Buat apa nih variabel acak? Belum, Bang. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Lanjut ke peluang. Ini harusnya terbalik nih, harusnya ini dulu nih. Ini peluang. Gampang lah ini. Ada 6 jalur bus antara Palembang, Padang, ada 6 jalur bus antara Palembang dan Padang. Berarti ini ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terus dan 5 jalur bus antara Padang ke Banda Aceh. Nih, ke Banda Aceh. Berarti berapa nih? Ada berapa? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jalan. Nah, tentukan banyak cara seorang pergi pulang dari Palembang ke Banda Aceh melalui Padang. Dan tidak menggunakan jalur bus yang sama dari satu kali. Ibaratkan gini teman-teman ya. Jadi dari Palembang ke Padang kan ada 6 cara. Berarti 6 kita tulis dulu 6 cara. 6 cara. Nah, dari Padang ke Banda Aceh kita ada 5 cara. Jadi dikali 5 cara. Oke. Selanjutnya, nah kita udah tahu nih, terus mau pulang lagi ke Palembang, tapi nggak bisa lewat dari jalur bus yang sama. Otomatis, semisal nih, kita ngelewatin jalur 1, terus dari Padang ke Banda Acehnya lewatin jalur 1 juga. Otomatis jalan pulang kita sisa berapa? Dari Banda Aceh ke Padang. Sisa 4 jalur doang dong. Berarti kita kali 4 cara untuk pulang. 4 cara untuk pulang. Nah, kita udah nyampe nih, bisa lewat sini lah. Nah, dari Padang, kita udah nyampe Padang. Nah, dari Padang ke Palembang ada sisa berapa jalur lagi? Tadi kan kita udah pakai satu jalur dong. Berarti sisa 5 jalur. Jadi yang tersisa adalah 5 cara. Nah, ini tinggal kita kali-kaliin aja, ntar dapat hasilnya. Yaitu 6 kali 5 kali 5 kali 4. Berarti 20, 120, berapa sih? 600 cara ya? 30 kali 20. 16 cara, Bang. Nah, jadi ada 600 cara untuk pergi pulang dari Palembang ke Banda Aceh melalui Padang dan tidak menggunakan jalur bus yang sama dari satu kali. Nah, kalau kalian mau hitung manual, cobalah hitung manual tuh. Satu cara aja ada 4, panjang lah pasti. Gitu caranya. Tinggal dikali-kaliin aja. Nah, ada yang mau ditanyain nggak buat ini? Peluang. Gimana teman-teman? Aman, Bang. Aman ya, Bang? Aman ya, Bang. Aman ya, teman-teman? Aman, Bang. Oke.
Gitu, ini sekali soal terakhir nih. Yang ada lagi tuh. Oke, apa nih ya? Dibilang fungsi pada jangka tidak tentukan kerapatan yang sesuai ya. Coba fungsi referensi kerapatan. Nah, ini mah gampang ini, jangan lah. Bentar, saya lagi cari soalnya dulu ya. Inilah harapan karya bahasa. Misalkan apa ya? Nah, oke deh. Dari kalian ada yang kesusahan nggak di Matdas? Apa gitu soal yang menurut kalian nggak bisa? Kalau ada coba aja kita bahas nih di sini. Bang, izin bertanya bang. Oke, silakan. Silakan. Kalau bedanya ngegunain permutasi sama kombinasi apa bang? Permutasi sama kombinasi ya. Nah, ini nih bagus nih pertanyaannya nih. Perbedaan kombinasi sama permutasi. Nah, setahu saya ya, kalau permutasi itu dia tuh kayak misal nih, kalian apa ya? Kalian ngambil dari ini, ngambil bola. Misal ada 5 bola, 5 bola merah dan 4 bola biru. Nah, terus syaratnya ada yang nomor 1 tuh kalian ambil bola tapi tidak dikembalikan. Satu lagi syarat yang kedua tuh ambil bola tapi dikembalikan. Nah, kalau secara logika kalau kita ambil pasti berbeda dong. Untuk berapa kali sih caranya? Cara mengambil, cara pengambilan. Nah, kalau untuk pengguna permutasi itu dia tuh kayak apa ya? Dia kita mengambil sesuatu yang nggak dikembalikan lagi kayak syaratnya pertama kita mengambil bola merah, tetapi udah nggak dikembalikan lagi ke tempatnya. Sedangkan kalau untuk kombinasi kita tuh di kejadian yang kita balikin lagi gitu loh. Jadi kayak apa namanya? Kayak keadaannya kembali ke semula gitu. Ngerti nggak? Apa masih susah ya? Ya intinya kalau permutasi itu dia tuh dia tuh eh kayak nggak dikembalikan gitu loh, kayak apa? Misal pemilihan ketua OSIS. Ini tadi case-nya lagi. Kalau pemilihan ketua OSIS, satu orang hanya bisa mengambil satu jabatan aja. Itu pakai permutasi. Sedangkan kalau pemilihan ketua OSIS, nah bebas nih mau jadi apa aja. Satu orang bisa merangkap jabatan, itu pakainya kombinasi. Kalau contoh soalnya kayak gini nih. Kita permutasi soal dari bersamaan. Sebentar ya, cari dulu soalnya.
Nah, misal nih, kalau untuk permutasi. Nah, ada 4 orang siswa A, B, C, D yang akan duduk berurutan. Nah, berapa banyak susunan yang dapat dibentuk? Jadi itu kalau ini kan berarti dia berurutan gitu. Jadi dia inilah permutasi itu dia dari berdasarkan yang berurutan, sedangkan kombinasi itu acak bebas, nggak usah berurutan juga nggak apa-apa. Jadi kan kalau ini kan secara berurutan, jadi kita pakai permutasi, yaitu gimana nih permutasinya? Jadinya kan N sama dengan 4, jadi NPN. Nah, ini pakainya permutasi. 4 permutasi, 4 itu berapa sih? Hasilnya pasti 24 gitu. Nah, kalau buat kombinasi itu kalau nggak salah apa nih, 5 bola merah permutasi. Permutasi jadi 400. Nah, kan kan kalau permutasi itu dia berurutan gitu nyari orangnya. Nah, kalau si kombinasi itu kayak gini contohnya. Dia tuh ada syarat tertentunya gitu. Misal nih, sebuah tim sepak bola terdiri dari 11 orang, ya kan? Nah, caranya berapa banyak cara memilih 5 pemain. Nah, berarti kita tahu nih bahwa N-nya itu 11, R-nya itu 5 gitu. Jadi 11 kombinasi 5. Jadi kan bisa dilihat dari kedua contoh soal ini. Kalau si permutasi ini dia tuh biasa nggak harus berurutan gitu, memperhatikan urutannya. Sedangkan kalau kombinasi ini bebas gitu, bebas-bebas saja. Dia yang penting dia mau nyari 5 orang pemain dari 11 orang itu bebas tanpa memperhatikan urutannya gitu. Paham nggak? Susah sih ngejelasinnya, gimana ya jelasinnya gitu. Berarti ini deh kosan kombinasi kalau ngitungnya kan 11C5 nih. Berarti dia 11 faktorial per 11 kurang 5 faktorial atau ada yang lain? Iya, rumus kombinasi itu sama permutasi itu udah pasti fix itu. Kayak gimana sih lupa saya. Nah, kalau permutasi itu rumusnya PNR. Kalau ini kan bisa R. N faktorial per N dikurang N faktorial. Itu tuh NPR. Nah, kalau buat si kombinasi pasti kan N faktorial dikali N dikurang L faktorial dikali N faktorial ya. N faktorial. Kombinasi itu ya N faktorial. Ini. NCR. Nah, bisa dilihat kan berarti kalau permutasi ini berurutan dia. Kalau kombinasi dia ada syarat tertentunya lagi. Pasti ada syaratnya. Kan kayak gini nih. Sebuah tim sepak bola 11 orang, berapa banyak cara memilih 5 pemain? Itu syaratnya. Ini syaratnya nih.
Kalau 4 orang siswa duduk berurutan, berapa banyak susunan yang dapat dibentuk? Dia nggak ada syaratnya gitu. Gimana Zra? Aman nggak? Oke, aman Bang. Terima kasih Bang. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Yang bingung? Gimana teman-teman? Permutasi merupakan penyeleksian sebagian atau semua objek dengan memperhatikan urutan seleksi. Nah, banyaknya cara yang dapat dilakukan dengan data tersebut dilambangkan dengan ini. Kalau kombinasi merupakan penyeleksian sebagian atau semua objek tanpa memperhatikan urutan seleksi. Itulah. Ya itulah yang tadi saya bilang kan. Kalau permutasi itu dia harus berurutan. Kalau kombinasi ya bebas-bebas dia aja. Nggak memperhatikan urutannya. Gitu. Terus sebenarnya peluang tuh emang gampang, tapi susah. Ngerti nggak sih? Kelihatannya gampang, tapi lumayan susah sih kalau nggak ngerti. Ada lagi gak yang mau ditanyain teman-teman? Bebas, mau nanya apa aja. Paling yang keluar sih kalau tahun gue ya, tahun lalu tuh distribusi normal keluar. Terus peluang itu keluar tuh yang antara kombinasi kalau nggak permutasi itu keluar juga sih. Bisa lah pelajarin. Terus domain keluar tuh. Domain keluar. Habis itu turunan parsial juga keluar. Sama apa lagi sih? Ada tuh satu lagi tuh, apa ya? Nilai hampiran juga keluar tuh. Kita bahas nilai hampiran aja kali ya. Iya Bang. Boleh itu Iya, soal Bang. keluar. Boleh. Nilai hampiran. Boleh. Sebuah contoh kulineran. Contohnya kulineran nih. F X, Y dengan ln X kuadrat min 3Y di titik 1,0. Kita nyari hampirannya di F, ini nilai hampirannya. F 1,1, 0,1. Gimana tuh caranya tuh? Carilah sendiri. Bercanda. Jadi itu udah ada rumusnya. Kalau nilai hampiran tuh rumusnya itu adalah ini kan hampiran sama dengan fungsi x0 y0 ditambah dou phi dikali x0 y0 per dou x. X-nya dikurangi 0 ditambah dou phi turunan terhadap dou y x0 y0 dikali y dikurang y0 gitu. Jadi pertama kita nyari fungsi nilai hampirannya dulu. Kan berarti LXY-nya berapa sih? Nah, kan kita tahu di titik 1,0. Jadi tinggal masukin aja. Jadi fx-nya berarti ln
ini X0, ini 0. Ln dikali 1 kuadrat dikurang 3 kali 0 ditambah turunan dari ln berapa? Turunan dari ln berapa? Seper U, Bang. Berapa? Seper X 1/U. 1/U ya. 1/U. Berarti kan ini kan ln U. Jadi kalau turunannya 1/U dikali U aksen nggak sih? Ya nggak, teman-teman? Oh iya, Bang. Ya, jadi kan kita misal U sama dengan X kuadrat dikurang 3Y. Nah, U aksennya berapa? 2X. 2X ini kan terhadap X ya. Kita turunnya terhadap X. Jadi 2X min 0. Berarti turunnya 2X. Ya kan? Ini kan karena di syarat yang ini tuh pakai dia terhadap X dulu nih. Yang ini. Terus kalau U aksennya terhadap Y, turunannya berapa? Min 3. Ya. Ini U aksen terhadap X, U aksen terhadap Y. Oke. Nah, lanjut aja. Berarti kan kita udah tahu nih, 1/U. 1 per U-nya kan X kuadrat min 3Y dikali yang terhadap X, 2X. Langsung aja ya. 2X dikali X min 1 ditambah turunannya terhadap Y 1/U. Ini 1/U dikali berapa? Min 3. Dikali Y dikurang Y0-nya tadi 0. 0. Jadi bisa kita dapetin LXY sama dengan ln 1 ditambah 2X per X kuadrat min 3Y dikali X min 1 ditambah dikurang 3Y per X kuadrat min 3Y. Ya kan? Nah, LXY sama dengan ln 1 berapa? Ada yang tahu nggak? 0 bukan, Bang? Ya, betul, 0. 0 ditambah, ini kan karena penyebutnya sama, kita sama ini deh, sekalian kita kali silang aja. Nanti dapat deh 2X kuadrat dikurang 2X dikurang 3Y. Jadi langsung bisa kan X kuadrat min 3Y. Nah, jadi untuk ininya adalah 2X kuadrat min 2X dikurang 3Y per X kuadrat dikurang 3Y. Ini untuk fungsi hampirannya. Nah, kan kita udah dapet nih. Kita udah dapet nilainya. Sobat. Ln. Oke. Oh, ada yang salah nih di sini. Nah, yang ini nih. Yang ini sama yang ini nih. Kita substitusiin sama si X0 sama Y0 yang kita udah dapat. Kan itu merupakan fungsi dari X0 Y0. Jadi harusnya udah ada hitungannya gitu. Jadi oke. Jadi di mana ya? Nih, dikali Y karena tadi X-nya berapa kita dapat? X-nya 1. Ini berarti 1 kuadrat dikurang 3, 0. Ini X-nya tetap X. Di sininya berubah jadi 1 kuadrat min 3 dikali 0. Tuh. Nah, ln 1 berapa? 0 ditambah 2 dikurang 0. Berarti ini 2X min 1 dikurang 3Y. Nah, berarti fungsi hampirannya itu adalah 2X min 2 dikurang 3Y. Ini untuk fungsi hampirannya. Jadi, buat nilai hampirannya kan kita udah tahu nih. Buat nilai F 1,1 sama
0,1. Jadi L sama dengan 1,1, 0,1. Berarti di 2X min 3Y min 2. Tinggal kita masukin aja. X-nya itu adalah ini X, ini Y. 1,1 dikurang 3 dikali 0,1 dikurang 2. Siapa nih? 2,2 dikurang 0,3 dikurang 2. Sama dengan min 0,1. Ini nilai hampirannya. Tuh. Nah, buat nilai hampiran ada yang mau ditanyain nggak? Gimana teman-teman? Cun tidak cun? Gimana teman-teman? Paham ya, paham ya? Paham bang. Ayolah, paham harus paham. Udah mungkin karena udah malam, totalnya gue cukupin aja ya. Besok soalnya ujian starter kan kalian besok pagi. Iya bang. Ya bang. Nah, untuk kelas RB nih ada ini nih pengumuman dikit lah ya. Kelas RB kan ada kuis yang belum dinilai kan. Nah itu setelah UAS langsung kumpul aja ya di Labtek 2 di depan lab material. Taruh aja bukunya di meja Saturn. Oke, mau gue cek lagi soalnya. Nah, sama buat kuis yang terakhir itu kan banyak yang telat. Nah, yang telat itu udah nggak bisa ngumpul. Ya, kalian ngumpul yang tugas-tugas sebelumnya. Yang belum